kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Rumble in the Bronx. Di awal film, Jackie Chan yang berperan sebagai Keong baru saja mendarat di Amerika. Dia dijemput oleh pamannya yang bernama Bill. Di kota Bronx, Bill mempunyai supermarket yang dia kelola dengan calon istrinya. Sampai di rumah pamannya ini, Keong mencoba mempraktekkan kemampuan bela dirinya menggunakan boneka kayu pemberian mendiang ayahnya. Bocah yang bernama Denny yang menggunakan kursi roda tampak senang melihat pertunjukan Keong. Dia adalah tetangga Bill. Mereka kemudian mengantar Denny menaiki bis sekolahnya. Keong pun memberikan mainan game zaman Barretto miliknya kepada Denny. Bill lalu mengajak Keong mengunjungi supermarket miliknya yang akan dijual. Keong terkejut saat bertemu dengan calon istri dari pamannya itu. Tak lama kemudian, broker datang membawa Elena, wanita yang berminat dengan supermarket milik Bill. Yang menarik, ruangan kantor supermarket ini memiliki cermin satu arah, yang dimana kalau dari luar bisa ngenteng dan dari dalam terlihat jelas untuk mengawasi. Tidak mau buang waktu, Keong membantu paman dan calon bibinya itu di supermarket ini. Dia mengangkat beberapa galon air dan menunjukkan ototnya di depan cermin. Elena yang berada di dalam ketawa melihat tingkah konyol dari Keong. Saat Keong masuk, dia baru menyadari bahwa cermin itu satu arah dan Elena memperhatikan kelakuannya. Bill dan Elena telah menyepakati harga untuk supermarket ini. Saat mereka pergi, teman Bill membawa mobil antik bosnya untuk digunakan di hari pernikahan Bill. Di malam harinya, Keong terbangun karena mendengar suara bising dari dua kelompok gangster motor yang akan melakukan pertandingan. Salah seorang wanita yang bernama Nancy dari kelompok pimpinan Tony akan beradu balap dengan lawannya. Keong yang menyaksikan dari atas terkejut karena mobil milik teman pamannya akan rusak jika Nancy melewatinya. Dia langsung turun dari atas dan mencegah hal itu. Tapi akibatnya Nancy gagal memenangkan pertandingan. Tak lama kemudian polisi datang membubarkan mereka. Hari pernikahan pamannya berjalan lancar berkat Keong menjaga mobil temannya itu. Selama Bill pergi berbulan madu, Keong akan membantu Elena yang kini menjadi pemilik baru supermarket itu. Keesokan harinya, dari dalam kantor mereka melihat seorang gangster bernama Angelo mencuri makanan. Tidak hanya dia, 3 gangster lainnya melakukan hal yang sama. Karena tidak mau membayar, Keong memberi pelajaran kepada mereka. Empat orang gangster itu babak belur di tangan Keong. Elena bengong saat melihat Keong menjinakkan mereka. Malam hari, saat Keong hendak pulang, dia melihat seorang gadis diganggu oleh kelompok gangster. Keong berpura-pura menjadi seorang polisi untuk membubarkan mereka. Ternyata wanita itu adalah Nancy. Dia menjebak Keong agar masuk ke dalam perangkap gangster. Mereka mengepung dan mencoba menghajarnya. Karena jumlah mereka bertambah banyak, Keong pun langsung kabur. Sialnya, dia terjebak di sebuah gang buntu. Angelo yang dendam sempat mengeluarkan sebuah pistol. Tony melarangnya menembak. Mereka menjadikan Keong sebagai lelucon dengan melemparkan puluhan botol minuman hingga Keong terluka tidak berdaya. Beruntung, Angelo tidak jadi menembak Keong. Jika tidak, film ini akan berakhir sebelum waktunya. Terungkap, Nancy adalah kakak dari Denny. Nancy menanyakan dari mana adiknya itu memperoleh game tersebut. Denny menjawab dari Keong.
tetangganya yang sangat baik kepadanya. Dia sangat kesal kepada Nancy karena keluar setiap hari dengan alasan bekerja, namun tidak pernah membelikan bantalan baru yang dia minta. Tiba-tiba, Keong muncul dan pingsan di hadapannya. Nancy terkejut, ternyata Keong adalah orang baik yang memberikan game kepada adiknya. Pagi hari, Keong terbangun dengan perban di sekujur tubuhnya. Danny mengatakan kakaknya yang mengobati luka Keong. Dengan kondisi yang belum pulih, Keong memaksakan diri untuk kembali ke supermarket. Saat dalam perjalanan, gangster itu kembali menemukannya dan langsung mengejar Keong. Sekuat tenaga, Keong berusaha untuk kabur dan melakukan perlawanan. Dalam kondisi terpojok, Keong memanjat gedung parkir bertingkat itu. Mereka sempat tidak menemukan Keong yang ternyata sedang bersembunyi di dalam truk balon. Tak main-main, kelompok gangster kurang asem ini mendorong mobilnya hingga terjun ke bawah. Beruntung Keong lebih dulu keluar. Dia kembali terpojok, bahkan Angelo menunjukkan bujurnya untuk meremehkan Keong. Kesempatan itu dimanfaatkan Keong untuk memukulnya menggunakan antena mobil. Dan ini aksi paling berbahaya yang dilakukan Mamang Jackie Chan. Scene berpindah ke kelompok mafia Rusia yang sedang melakukan transaksi jual beli berlian ilegal dengan gangster negro. Di saat yang sama, Tony dan anak buahnya mengantar Nancy pulang ke rumah. Tiba-tiba, kekacauan terjadi saat gangster Rusia menyerang gangster negro untuk mencuri berliannya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Angelo dan temannya untuk merampok perhiasan mereka, termasuk sebuah koper yang berisi berlian. Mafia Rusia yang datang ke lokasi langsung melakukan penyerangan. Di saat yang sama, Keong yang berada di sana langsung menyelamatkan Danny. Mafia Rusia itu langsung meledakkan mobilnya. Sedangkan Angelo dikejar dua lainnya karena mencuri berlian. Saat Keong membopong Danny untuk bersembunyi, saat itulah Angelo menyembunyikan berlian itu di bantalan kursi roda milik Danny. Dua mafia itu tidak menemukan berliannya di tangan Angelo, dan karena polisi keburu datang, mereka membuang senjata kemudian menyerahkan diri. Keong tidak menyadari di dalam bantalan milik Danny terdapat berlian yang bernilai jutaan dolar. Bantalan itu dibiarkan di bawah kursi karena Nancy membelikan bantalan baru untuk Danny. Keong terkejut karena kakak Danny ternyata adalah Nancy, anggota gangster yang membuatnya celaka dan hampir terbunuh. Karena sama-sama menyayangi Danny dan terbuai dengan kecantikan Nancy, tentu saja Keong memaafkannya. Polisi tidak bisa menahan lebih lama. Dua mafia Rusia itu dibebaskan karena berlian dan barang bukti lainnya telah mereka hancurkan. Dan untuk Angelo, polisi sengaja membiarkannya pergi untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Malam hari, Angelo akan menyelinap kembali ke rumah Danny, namun mafia Rusia itu lebih dulu berada di sana. Kepada Keong, mereka mengaku sebagai agen FBI yang sedang mencari barang bukti. Keong mendatangi sebuah klub malam yang dimana Nancy bekerja sebagai penari seksoy. Terlihat juga Tony dan anak buahnya yang belum mengetahui bahwa Angelo menyembunyikan sesuatu kepada mereka. Kelompok gangster ini kembali mengejar saat mengetahui Keong dekat dengan Nancy. Nancy dan Keong berhasil lolos dan setelah itu mereka pun celepon. Di keesokan harinya, gangster ini melampiaskan kemarahannya dengan merusak supermarket milik Elena. Di saat yang sama, dua anggota mereka diculik oleh mafia Rusia. Elena hanya bisa meratapi seluruh tokonya hancur oleh perbuatan gangster itu. Sementara itu, Keong dan Nancy jalan-jalan santuy membawa Danny. Dan ketika mereka akan membeli es krim, Angelo mencuri bantalan milik Danny dan langsung kabur. Dia kecewa karena berlian itu tidak dia temukan di dalamnya. Begitupun dengan mafia Rusia itu tidak berhasil mendapatkan informasi, meskipun mereka telah ngagiling salah seorang dari gangster itu. Keong terkejut saat melihat supermarket milik Elena hancur oleh perbuatan Tony dan anak buahnya. Nancy membawa Keong ke markas gangster yang dimana Tony berada.
Keong menantang Tony duel 1 lawan 1. Pertarungan itu berlangsung sengit, tapi liciknya seluruh anggota Tony menyerang Keong. Pertarungan akhirnya berhenti saat Tony menembakkan senjata dan mengakui kekalahannya dari Keong. Keong berharap mereka semua merubah sikap dan menghilangkan julukan sebagai sampah masyarakat. Dalam bahasa Cina, Keong mengajak mereka semua minum kopai bersama. Tiba-tiba, anggota mereka yang diculik mafia Rusia datang membawa potongan tubuh Lance. Dia dipaksa untuk mengembalikan barang yang dicuri Angelo. Keong memberi saran untuk melaporkan hal ini kepada FBI yang dia temui. Tony berhasil menemukan Angelo. Saat FBI itu datang, Angelo sadar mereka adalah mafia Rusia yang mengejarnya. Angelo menjawab berlian itu ada di kursi roda Danny. Keong dibawa mafia itu ke rumah Danny. Bantalan baru milik Danny dirusak, namun mereka tidak mendapatkan berliannya. Saat Keong dihajar, saat itulah dia menyadari berlian itu ada dalam bantalan lama milik Danny. Keong memanfaatkan tongkat berjalan milik Danny untuk melumpuhkan mafia ini. Dia merebut pistol dan menodong 2 mafia lainnya. Tak mempan dengan pukulan tangan, dia menggunakan helm bisbol. Dan terakhir, dia menunjukkan kunci Inggris yang membuat mafia ini menangis. Bos mafia itu menelepon anak buahnya yang sedang disandera oleh Keong. Berlian itu dibawa Keong untuk ditukar dengan Nancy dan teman-temannya. Keong meminta bantuan Helena yang terlihat sedang merenovasi kembali tokonya. Bos mafia itu kembali menelepon Keong untuk datang ke supermarket, padahal Keong sedang berada di sana. Tabiat seorang wanita ketika melihat berlian, matanya juling. Keong meminta Helena menaruh kembali beberapa berlian yang coba dia sembunyikan. Keong terkejut saat melihat mafia Rusia itu membawa mobil derek untuk menghancurkan supermarket. Ketika Helena sedang santuy di dalam toilet, inilah yang terjadi. Seketika, dia pun menangis histeris. Belum kelar direnovasi, tokonya sudah hancur kembali, bahkan tidak tersisa sama sekali. Bos mafia Rusia itu kembali menghubungi Keong. Ini menjadi peringatan untuk tidak main-main dengan mereka. Bos mafia itu memberikan lokasi pertemuan. Kali ini Keong menghubungi polisi asli untuk meminta bantuan mereka menangkap mafia Rusia itu. Polisi ini menduga bos mereka adalah White Tiger. Alat penyadap disembunyikan di dalam rambut Keong. Dalam pertemuan itu, Keong menunjukkan sampel berliannya. Dia akan memberikan sisa berliannya jika Keong sudah melihat Nancy dan teman-temannya. Dan salahnya, Keong menyebut ingin bertemu dengan bos mereka, yaitu White Tiger. Atas perintah bosnya, Keong dibawa ke sebuah ruangan untuk dilakukan penggeledahan. Dan mereka menemukan alat penyadap itu. Karena tidak ingin ada masalah lebih besar, Tiger menyuruh anak buahnya membunuh mereka semua dan melupakan berliannya. Merasa nyawanya terancam, Keong langsung melawan. Dia berusaha kabur hingga terjepit di antara dinding. Beruntung, polisi keburu datang. Mafia Rusia itu langsung kabur menggunakan hovercraft. Keong beraksi kembali untuk menghentikannya. Dia sempat memegang tali saat terlempar ke laut. Puluhan polisi air melakukan pengejaran. Mafia Rusia itu tidak menyerah. Mereka bahkan menembaki helikopter polisi. Keong berhasil menyelamatkan seorang bocah yang hampir ditabrak. Kapal
Kapal hovercraft itu terus meluncur hingga berada di jalan aspal. Puluhan mobil tidak berhasil menghentikannya. Bahkan mobil supercar luntur jetnya akibat lindasan perahu itu. Keong punya ide cemerlang. Dia membawa sebuah pedang dengan menggunakan supercar. Keong memacu mobilnya dan menyayat bantalan karet dari perahu tersebut. Strateginya berhasil. Keong langsung masuk dan memaksa mafia itu menunjukkan lokasi Nancy di Sandera. Singkat cerita, Nancy dan teman-temannya berhasil dibebaskan. Kini rencana mereka adalah menjebak bos mafia Rusia White Tiger. Keong memperbaiki bagian bantalan dari hovercraft kemudian meluncurkannya ke arah Tiger. Keong berhasil melindas Tiger hingga pakaiannya compang-camping layaknya ODGJ. Dan setelah itu film pun berakhir.